Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah marhamna bil Quran wahdina bil Quran wa nawwir qulubana bil Quran وَنَوِّرْ قُلُوبَنَا بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لَنَا وَلَا تَجْعَلْهُ حُجَّةً عَلَيْنَا أَمَّا بَعْدُ حَمْدًا لِلَّهِ. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya syukur terima kasih kita kembalikan ke hadirat Allah Jalla Jalaluh yang di hari Ahad terakhir bulan Sya'ban ini, dan insya-Allah tentu dengan taufik dan hidayahnya Ahad yang akan datang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang khusus untuk Ramadan. Dan pada kesempatan ini kita ingin mengucapkan sebagaimana sabda Nabi SAW, yaitu qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Nabi SAW biasa memberikan ucapan selamat kepada para sahabatnya, dan beliau menyebutkan qad ja'akum syahrul Ramadan, sudah datang pada kamu bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Kataballah alaikum siyamah, Allah telah mewajibkan atas kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, yang dipanggil bukan manusia, bukan hamba-hambaku, tapi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu kewajiban berpuasa itu, yaitu di bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai keterangan-keterangan dari petunjuk itu, dan sebagai al-furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang masuk ke bulan Ramadan, tidak boleh dia sembarang masuk kecuali dia hendaknya berpuasa. Maka ketika Allah SWT sudah mengatur kita sebagai hambanya yang mukmin, sebagai hambanya yang beriman, lalu kehidupan kita sepenuhnya diatur oleh Allah sebagai Rabbuna, Ilahuna. Harian kita punya waktu-waktu tertentu di mana kita tidak boleh masuk ke waktu itu kecuali dengan beribadah. Dan ketika kita masuk ke bulan Ramadan, Allah juga mengatakan
Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang masuk ke bulan Ramadan itu hendaknya dia berpuasa, kecuali mereka yang telah diatur dalam ilmu fikih. Siapa yang boleh tidak puasa, siapa yang harus mengganti, siapa yang harus bayar fidyah, Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat ini kita sedang menyambut bulan Ramadan. Biasanya apa yang kita baca dari sambutan itu, marhaban ya Ramadan. Marhab artinya dengan lapang dada, dengan senang hati kita menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Syekh Mutawalli Syarawi ketika beliau menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dan yang ketiga, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan berpuasa itu diharapkan kamu ini bertakwa. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut ayat demi ayat, kata demi kata, kalimat demi kalimat, itu semuanya memang amat sangat teratur sekali dan sangat tepat sekali. Pertama, kita bertanya, mengapa Allah meletakkan iman antara puasa dan takwa? Limada wadu Allah siyam, mengapa Allah meletakkan puasa di antara iman dan takwa? Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, tengah-tengah, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ada iman, ada puasa, ada takwa. Dan masing-masing ini tentu punya rahasia tersendiri, punya sesuatu yang itu memang para mufassir biasanya itu mencoba untuk memaknai. Sehingga ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, pertama iman, hai orang yang beriman. Iman ini tentu sebagaimana kita ketahui, apa iman itu? Hai orang-orang yang beriman, apa iman itu? Mahwal iman. Kemudian Allah menyebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Apa puasa itu? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa takwa itu? Sehingga kalau kita lihat dari ayat ini saja, biasanya yang namanya iman itu, jadi iman itu apa yang ada di dalam hati, dan itu biasanya sudah mawaqoroh, apa yang sudah tetap di dalam hati. Dan iman ini biasanya tidak bakal bisa dikeluarkan, artinya tidak bisa dicabut kembali. Kalau ibarat pohon kasajaratin, seperti pohon yang akarnya itu sudah benar-benar masuk ke dalam tanah dan itu sudah sulit dicabut, itu iman. Makanya iman, yang namanya iman ini kita bicara iman yang benar-benar iman, bukan imannya orang munafik, bukan iman-iman yang sekedar iman. Al-Quran mengatakan ada di antara manusia ada yang berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Bukan itu. Ini iman yang benar-benar iman. Biasanya
Kalau iman ini itu ada konsekuensinya. Jadi ketika orang itu beriman, itu perkataannya sami'na wa ata'na. Kami dengar itu perintah dan kami akan mentaati. Itu semacam konsekuensi logis. Tapi kalau ini tidak ada, pokoknya hanya ngomong saja, maka itu bisa terjadi seperti kata orang Yahudi, sami'na wa asaina. Kata orang Yahudi, kami dengar dan kami akan langgar itu. Ini orang-orang mukmin, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Itu benar-benar yang memang iman ini mesti harus disertai dengan ketaatan. Tidak ada iman tanpa ketaatan. Maka kemudian setelah kemudian kita lihat yang namanya iman begitu seperti itu, dan iman ini kemudian dilanjutkan dengan takwa. Pengaruh dari puasa tadi adalah takwa. Apa takwa itu? Bagaimana puasa ini kemudian mengantarkan seseorang itu kepada takwa? La'allakum tattaqun. Jadi ibadah dalam Islam itu semua ada maslahatnya, semua ada hikmahnya. Allah SWT yang alim, maha tahu, hakim, maha bijaksana, ketika mewajibkan kepada kita itu salat, zakat, puasa, haji, berkata baik, itu semuanya untuk kepentingan diri kita, baik dunia kita, lebih-lebih lagi akhirat kita. Dan Allah menyebutkan bahwa salat itu hikmahnya tanha anil fahsya wal munkar. Orang itu kalau benar-benar salat, bukan hanya sebatas gambaran luar, berdiri, ruku, sujud, bukan itu, tapi dia benar-benar yuqimunas shalah, benar-benar dia melaksanakan salat, yang mereka itu alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk, itu tanha anil fahsya wal munkar. Wa aqimis shalah, dirikan salat. Salat itu tanha, mencegah dari kemungkaran dan kekejian. Itu pengaruh salat, berpengaruh. Hati ini hidup, akal ini hidup, dan kemudian waspada terus menerus menghadapi kehidupan ini. Nah, itu pengaruh salat. Sekarang kalau zakat, khud min amwalihim, ambil harta sebagian dari mereka, ambil sebagian harta dari mereka untuk menyucikan hati mereka, untuk menyucikan hati mereka, supaya mereka ini tidak berilah, tidak bertuhan kepada harta, tapi bertuhan kepada Aku yang memberi mereka harta. Ibadah haji Allah tidak menyebut, kecuali Allah menyebut liyashhadu manafi'alahu, supaya mereka ini menyaksikan sendiri. Jadi kalau tidak disaksikan sendiri, tidak bisa itu dilukiskan. Allah SWT ibadah haji yang begitu luar biasanya, bahkan karena hebatnya ibadah haji, Allah hanya perintahkan sekali seumur hidup. Itu wajibnya. Beda dengan salat, 5 kali sehari. Kalau puasa setahun sekali, 30 atau 29 hari. Terus menerus. Artinya tidak boleh berhenti ini. Terus menerus. Kecuali mereka yang memang ada udzur, ada halangan.
Ini puasa. Ternyata puasa ini disebut dengan tegas dan jelas, la'allakum tattaqun. Kamu kalau benar-benar berpuasa tidak sebatas menahan diri dari makan dan minum saja, bukan itu. Tapi benar-benar kamu ini mampu menahan diri. Namanya puasa itu al-imsak, asyam atau as-saumu al-imsak. Jadi kalau kita lihat yang bahasa sebelum subuh 10 menit sebelum subuh itu imsak, itu al-imsak ini menahan diri. Walaupun sebenarnya waktu kita tidak boleh makan minum lagi itu waktu setelah disampaikan adzan. Ketika mungkin Bilal adzan pertama, kata Nabi, kalau kamu mendengar adzannya Bilal, terus makan, minum, radhiyallahu anhu. Tapi kata Nabi SAW sampai ada seorang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum adzan itu, mulai itu. Jadi as-saum huwal imsak. Yang namanya puasa itu arti kata bahasanya itu menahan diri. Makanya kemudian ketika Siti Maryam ini ketika akan menghadapi kaumnya, masyarakatnya, dengan membawa seorang anak bayi tanpa ayah, Allah memberi jalan keluar. Allah tidak membiarkan Siti Maryam seperti itu, tapi Allah memberikan jalan keluar, membantunya. Apalagi yang Siti Maryam ini memang hamba Allah yang ahli ibadah, ahli takwa, bertakwa. Allah kemudian mengatakan, makanlah, minumlah, tidak usah bersedih. Fa imma tarayinna minal bashari ahadam faquli inni nadartu lirrahman sauma falan ukallimal yauma insiya. Kalau kamu melihat orang dan orang bertanya kepadamu, maka sampaikan bahwa kamu fakuli, katakan, tentu dengan bahasa isyarat, katakan bahwa aku ini bernazar untuk Allah Ar-Rahman sauma, puasa. Tapi puasa ini bukan tidak makan, tidak minum, bukan. Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku tidak berbicara dengan siapapun. Ketika mereka bertanya tentang bayi yang dibawa oleh Siti Maryam, beliau hanya fa'asyarat ilaih, hanya menunjuk tanpa berbicara. Orang boleh bertanya langsung kepada bayi itu. Dan memang Nabi Isa saat itu mengatakan, yang masih bayi, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah, dan seterusnya. Ini makna puasa, menahan diri. Jadi orang-orang mukmin ketika dia berpuasa dan kemudian bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi ada satu kemampuan, yaitu menahan diri. Ketika orang mukmin menahan diri, khususnya tidak makan, tidak minum dan lain-lainnya karena Allah, dan ini ibadah, begitu dia keluar dari bulan Ramadan, dia sudah terbiasa menahan diri. Ketika dia akan marah, dia biasa menahan diri. Maka kata Al-Quran, orang yang bertakwa itu yang akan mendapatkan surga kelak, Allah muja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk mereka. Itu diantara sifatnya itu, pertama antara lain, yunfikuna bisara wal kadiminal ghaid, suka menahan marah. Coba, suka menahan marah, ini bertakwa. Dan Allah menyebutkan bagi mereka itu adalah surga. Mereka suka mengeluarkan sebagian hartanya waktu senang atau waktu susah. Dan kemudian wal kadiminal ghaid, menahan marah. Jadi di dalam fikih itu ada masalah.
Atau mungkin di masyarakat ada pertanyaan, bagaimana seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan marah, dalam keadaan marah berat itu. Artinya dia tidak bisa mengendalikan diri. Tapi orang-orang yang bertakwa itu, mereka itu manusia biasa, manusia normal, bisa marah, tapi ada keistimewaannya. Wal kadhiminal ghaid. Marah itu dikendalikan. Marahnya itu diatur. Dia yang mengatur marahnya itu, dikendalikan, ditahannya. Marah dia, marah. Tapi kemudian dia mengendalikan. Dan ini bukan hanya mengendalikan soal marah, tapi mengendalikan yang lain-lain. Soal yang haram, soal maksiat, soal-soal yang banyak orang yang begitu tidak mengendalikan diri, orang bisa dibunuhnya. Ketika dia tidak mengendalikan diri, orang bisa dianiayanya. Ketika dia tidak bisa mengendalikan diri, kekayaannya dipamerkan kepada halayak ramai. Itu tidak mampu mengendalikan diri. Itu termasuk, coba kita lihat, di zaman setelah Nabi Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa, ada nabi ini didatangi oleh Bani Israel minta pemimpin. Begitu minta pemimpin untuk mereka berperang, untuk mengembalikan harga diri mereka, ditunjuklah oleh Allah Talut sebagai raja. Maka akhirnya Talut diterima oleh Bani Israel dengan segala ketidaktaatan mereka. Artinya begitu Talut ditunjuk, langsung mereka berkomentar buruk, bukan kami terima, kami tak anda. Kenapa kok Talut yang ditunjuk? Kenapa kok tidak kami? Talut itu punya apa? Mana hartanya? Itu Bani Israel yang omongannya tidak baik, tak bisa menahan diri, tak bisa mengendalikan diri, dan tidak bisa bertakwa kepada Allah dalam soal ucapan dan perilakunya. Talut akhirnya jadilah panglima raja. Begitu Talut akan berhadapan dengan panglima musuhnya, musuh namanya Jalut, dengan segala kehebatannya, kata Talut dalam perjalanan menuju Jalut ini untuk perang, Innallah mubtalikum binahar. Wahai pasukanku, kamu akan diuji dengan sungai di siang hari yang amat sangat panas terik, menyeberangi sungai yang jernih. Kata Talut, jangan minum, kamu dilarang minum. Siapa yang minum tidak termasuk golonganku. Atau mungkin kalau pakai bahasa sekarang, tidak bakal termasuk pasukan elitku, tidak akan masuk. Boleh minum, cukup manightarofa, pakai ini tangan, atau paling maksimal mungkin dua tangan. Ini perintahnya, perintah Talut. Begitu mereka menyeberang, kebanyakan mereka tidak bisa menahan diri. Jadi kalau pakai bahasanya Talut, kamu tidak boleh menyeberangi sungai kecuali dengan berpuasa. Tidak boleh minum. Boleh minum, tapi ada batas. Harus puasa, menahan diri, dan tidak boleh minum sebanyak-banyaknya. Tidak boleh minum sepuas-puasnya. Karena kita akan berhadapan dengan Jalut. Ternyata bagi mereka tidak peduli dengan perintah Talut, mereka minum. Itu yang terjadi. Tidak mampu menahan diri. Makanya kemudian yang namanya puasa ini menahan diri. Dan orang-orang, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi orang yang mampu menahan diri, itu paling mudah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika
mereka itu diwajibkan berpuasa menghadapi segala godaan dunia, segala ujian hidup dunia ini. Maka mereka itu punya satu kekuatan yang namanya as-saum atau al-imsak, menahan diri. Maka kemudian orang yang bertakwa itu mesti pertama seperti tadi, wal kadhiminal ghaid, suka menahan marah. Dan orang yang menahan marah ini termasuk salah satu tanda orang yang bertakwa. Makanya kemudian la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan berpuasa kamu tidak makan, minum dan lain-lainnya mulai terbenam, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari lillahi ta'ala. Bukan sembarang tidak makan, bukan sembarang tidak minum, bukan sembarang meninggalkan yang lain-lain, itu semuanya adaan lillahi ta'ala. Pokoknya hidup ini kalau sudah lillahi ta'ala, apapun itu sangat berkah sekali, mendatangkan rahmatnya, mendatangkan keridhaannya, mendatangkan pertolongannya, mendatangkan bantuannya. Sebenarnya orang tidak makan, tidak minum dan lain-lainnya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari itu bukan persoalan ringan itu. Apalagi sebagian orang itu terbiasa makan itu bisa 3 kali sehari atau 2 kali, mungkin pagi sama malam atau siang malam, belum makan yang lain-lain, belum minum yang lain-lain. Itu kebutuhan pokok, kebutuhan yang sangat pokok. Ternyata untuk kebutuhan yang pokok ini Allah katakan amsik, tinggalkan itu. Tinggalkan. Kalau kata Al-Quran, kata hadis qudsi, ya da'u ta'amahu, ya, dia meninggalkan makannya karena aku, meninggalkan minumnya karena aku, meninggalkan syahwatnya karena aku. Nah ini sebenarnya berat, kecuali Allah memudahkannya. Kata Nabi SAW mendapat Pertanyaan ini dijawab oleh Nabi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, mohon tunjukkan kepada saya, ajarkan kepada saya bagaimana amal apa supaya saya ini masuk ke surga dan jauh dari neraka. Kata Nabi SAW, Mu'ad, pertanyaanmu itu bukan pertanyaan biasa. Itu pertanyaan besar itu. Pertanyaan berat itu. Pertanyaan sulit itu. Tapi kalau Allah sudah memudahkan untuk kamu, amal itu jadi mudah untuk kamu, sehingga kamu bisa masuk ke surganya dan jauh dari nerakanya. Urusan sholat itu urusan sulit, kecuali Allah mudahkan, hati terbuka, tepat waktu lalu melakukannya. Urusan haji urusan berat, kecuali Allah mudahkan, lalu dengan ringannya dia mengeluarkan hartanya, berangkat meninggalkan keluarganya dengan segala keletihan dan kepayahannya, perjalanan yang jauh seperti itu keadaan. Tapi kalau sudah Allah mudahkan, jadi ringan, jadi gembira, jadi menyenangkan. Dan tiap orang mukmin ingin kalau perlu tiap tahun dia menunaikan ibadah haji, dan itu tidak ada bosan-bosannya. Ketika orang mukmin sudah melaksanakan haji puluhan kali, ditawarkan untuk berangkat lagi, dia akan berangkat. Lain kalau perjalanan ke tempat lain. Nah ini termasuk ibadah puasa, urusan pokok, urusan yang paling penting. Makan, minum itu sebenarnya tidak biasa kita tinggalkan, kecuali Allah memudahkannya. Jadi
dengan rahmat Allah. Dan ini dengan rahmat Allah. Andai kata orang itu tidak Allah wajibkan solat, tidak ada yang solat. Artinya cukuplah kamu kalau mau solat silakan, solat sunnah, tatawu, wajib tidak usah. Kalau kamu mau silakan, tidak mau juga tidak apa-apa. Mungkin tidak ada yang solat itu karena sunnah. Tapi begitu Allah paksa, wajib, tidak ada pilihan. Ini untuk rahmat, rahmat untuk hamba. Lalu mau tidak mau, terbit fajar bangun solat, duhur solat, dunianya ditinggalkan. Nah sekarang puasa. Andai kata tidak ada puasa wajib, puasanya hanya sunnah saja. Kalau mau puasa silakan, tidak apa-apa, ada pahalanya. Kalau tidak puasa, tidak apa-apa, itu kok sunnah kok. Insya Allah tidak ada yang puasa. Tapi dengan rahmatnya, sekali lagi dengan rahmatnya, Allah ini sayang kepada hambanya. Dia tidak harus puasa. Kehidupannya, dunianya, akhiratnya, badannya, lahirnya, batinnya itu perlu puasa. Maka Allah mengatakan, siapa yang masuk ke bulan Ramadan wajib dia puasa. Tidak ada istilah, tidak ya Allah minta maaf, tidak. Wajib puasa. Ini rukun Islam. Maka berpuasalah dengan segala kemudahan yang Allah akan berikan, dengan segala kemudahan, dengan segala keberkahan, dengan segala bantuan. Makanya disebutkan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Coba lakukan puasa di luar bulan Ramadan. Itu gangguannya macam-macam. Puasa di luar bulan Ramadan. Dengan kanan kiri orang sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama dapat undangan, sama-sama makan, sama-sama minum. Mungkin ini gangguannya. Tapi puasa, makanya untuk puasa sunnah. Puasa sunnah. Begitu dia dapat undangan, boleh dia pilih, mau puasa lanjutkan atau tidak puasa, batalkan puasa untuk memenuhi undangan itu dibolehkan. Itu karena miliknya puasa sunnah. Puasa Senin Kemis, istri itu kalau mau puasa Senin Kemis, kalau hadis Nabi harus izin pada suami itu. Tapi puasa Ramadan itu milik Allah. Milik Allah, dan tidak ada untuk kita mau memenuhi undangan makan boleh, tidak ada. Yang ada adalah perintah Allah, laksanakan. Ini sudah ketentuannya. Itu puasa Ramadan milik Allah, bukan milik kita. Puasa sunnah milik kita, boleh pilih. Tapi untuk puasa Ramadan milik Allah, tidak ada pilihan kecuali orang sakit dan musafir, terserah aturan lain. Tapi yang sehat, yang mukim, walaupun dia misalnya tidak terbiasa bangun sahur, lalu tidak bersahur, tidak makan sahur, puasa wajib dilanjutkan. Ya. Walaupun Nabi bersabda, tasaharu, bersahurlah kamu. Makanan sahur itu ada berkahnya. Walaupun kamu terlambat, imsak bangun, belum adzan, cukup segelas air. Cukup segelas air, berdoa, mohon kepada Allah. Dengan segelas air, ternyata kekuatannya itu tidak berkurang. Kok bisa itu? Nah, kata-kata kok bisa, menurut akal tidak bisa. Tapi menurut kekuasaan Allah, menurut bantuan Allah, menurut keberkahan Allah, fis sahur barokah, dalam makanan sahur itu ada berkah. Walaupun seteguk air, apalagi kita bangun sahur belum subuh, lalu kita sempat berdoa, berzikir. Kalau di Al-Quran itu disebutkan penghuni surga itu di antara kebiasaannya adalah wabil ashar hum yastaghfirun. Sebelum subuh mereka biasa minta ampun kepada Allah. Biasa itu.
Itu kebiasaan mereka. Semoga Allah SWT menjadikan kita ini benar-benar terbiasa dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Itu tadi la'allakum tattaqun. Makanya kemudian kita lihat iman itu tempatnya di hati, rahasia. Puasa itu juga ibadah yang paling rahasia, tidak diketahui orang. Kalau sholat itu berdiri kelihatan, zakat kelihatan, haji kelihatan, dan takwa. Takwa ini juga tempatnya di hati. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa ini di sini. Takwa ini di sini. Sehingga yang namanya ibadah, ya iman tempatnya di hati, bertemu dengan puasa tempatnya di hati, artinya rahasia, ibadah rahasia, ditambah takwa juga rahasia. Makanya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, idza waqafal abdu fi sahatil hisab, nanti di padang mahsyar itu, ketika orang-orang berdiri di padang mahsyar, orang-orang bertanya, ada kehilangan orang-orang tertentu. Ya Rabbana, ya Allah, kami ini kok tidak melihat si anu, si fulan, kemana ya Allah? Dan ini pelajaran untuk kita. Sebenarnya ini untuk memberitahu kepada kita, aina fulan wa fulan, di mana ya Allah fulan itu ya Allah? Allah menjawab, adkhaltuhumul jannah sirran li'annahum abaduni sirran. Hebatnya Allah berfirman menjawab, aku masukkan mereka ke surga dengan rahasia, karena mereka di dunia biasa suka beribadah kepadaku secara rahasia. Makanya kata Nabi SAW, ada orang yang tangan kanannya berbuat baik, tangan kirinya orang-orang dekatnya juga tidak tahu. Karena itu memang merupakan satu amal yang paling rahasia. Makanya kata Syekh Saleh Awad Maghamisi, Imam Khatib Masjid Kuba, kata beliau di antara satu ceramahnya, kamu kalau sendirian tidak ada yang tahu, rahasia, tidak ada yang tahu, ucapkan itu kalimat La ilaha illallah sendirian, tidak ada yang tahu, dari hati ucapkan La ilaha illallah, dan ini jadikan sebagai tabungan di hadapan Allah sebagai amal rahasia. Ini mana coba ada amal lebih hebat dari La ilaha illallah? Coba, apa ada kalimat yang lebih hebat dari La ilaha illallah? Semoga Allah SWT memudahkan urusan Ramadan kita. Dan mari kita tutup dengan doa. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadha damban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala asiran illa yassarta wala dainan illa qadaita wala su'alan illa a'taita. Allahumma ya Allah, di tempat ini, dalam keadaan seperti saat ini, dalam suasana seperti saat ini, suasana majlis yang paling Engkau sukai,
Allahumma ya Allah, kami mohon ya Rabbana, tolonglah kami untuk kami menunaikan semua ibadah kami. Tolonglah kami untuk kami menunaikan ibadah Ramadan kami dengan sebaik-baiknya. A'inna ala siyam wal qiyam. Tolonglah kami untuk menunaikan asyam, berpuasanya, bangun malamnya, ibadah solatnya. Tolonglah kami ya Rabb, mudahkan semua urusan ibadah Ramadan kami, dari awalnya sampai akhirnya, ibadah siangnya, ibadah malamnya, semua urusan kami, semua ibadah kami. Allahumma ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali kemudahan darimu. Mudahkan ya Rabb, dan lindungi kami, mudahkan kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala musibah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. InsyaAllah kajian Ahad ini kita lanjutkan ba'dal Id insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik